Megah. Inilah kesan pertama yang muncul saat menyaksikan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres dari Koalisi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono atau SBY berbudi. Deklarasi yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat ini dihadiri ribuan orang, termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan sejumlah pimpinan parpol. Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Presiden PKS Tifatul Sembiring, yang di saat-saat terakhir menyatakan dukungannya terhadap Koalisi Demokrat. Hadir pula Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali, sementara PAN diwakili oleh Sekjennya Zulkifli Hasan. Dalam pidato politiknya, SBY kembali memaparkan berbagai keberhasilan selama menjabat sebagai Presiden RI. Meski demikian, SBY juga mengakui masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dan menjadi pekerjaan rumahnya. SBY juga kembali mengumbar tekadnya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan terus melakukan pemberantasan korupsi. Terkait pemilihan Budiono sebagai cawapresnya, SBY mengatakan Budiono sebagai seorang teknokrat yang jujur dan profesional dalam menjalankan amanatnya. Mantan Menko Perekonomian ini juga dinilai tidak memiliki konflik kepentingan dan bebas dari motivasi politik. Dengan integritas kepribadian, kemampuan, dan sifatnya yang suka bekerja keras, Ta'ala, Saudara Budiono, jika kami berhasil dalam pemilihan presiden tahun 2009 ini, akan mampu dan tepat mendampingi saya. Penunjukannya sebagai cawapres merupakan sebuah kehormatan. Sebagai seorang teknokrat yang berangkat dari perguruan tinggi, Budiono mengaku tidak pernah memiliki cita-cita untuk menduduki posisi wakil presiden. Budiono juga menyadari kontroversi terkait pencalonan dirinya. Memasuki tugas yang sama sekali baru, yang tantangan dan risikonya lebih besar ketimbang tugas-tugas sebelumnya. Tantangan dan risiko itu sudah tampak sejak mula. Saya sadar penunjukan saya sebagai calon wakil presiden menimbulkan kontroversi. Deklarasi SBY bersama Budiono sekaligus mengakhiri tanda tanya seputar pencalonan wakil presiden dari kubu Koalisi Demokrat. Deklarasi juga mengakhiri simpang siur soal dukungan 4 partai pengusung yang semula menolak pencalonan Budiono sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY. Tim Liputan, Metro TV. Salam sejahtera bagi kita. Di tengah hiruk-pikuk parpol mendaftarkan capres dan cawapres yang diusungnya, Partai Amanat Nasional justru kian misterius. Partai berlambang matahari terbit itu enggan menunjukkan kiblat politik yang jelas kepada para kadernya dalam Pilpres 8 Juli mendatang karena terpecah dalam 3 kubu. Kubu Hatta Rajasa yang dimotori Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dan Sekjen Zulkifli Hasan memilih bertahan dengan SBY Budiono bersama Koalisi Demokrat. Pada malam deklarasi koalisi dan Capres-Cawapres SBY Budiono itu, Sang Ketua Umum Sutrisno Bahir justru melakukan konsolidasi dengan sejumlah fungsionaris PAN di Hotel Mega Pro Jakarta Pusat, yang sekaligus menjadi simbol dukungan terhadap pasangan Megawati Prabowo atau Megapro. Sementara kubu Amin Rais yang didukung sekitar 25 DPW PAN justru banting setir ke Yusuf Kala Wiranto dan langsung melakukan konsolidasi dengan JK Win di Hotel Dakwa Muhammadiyah Menteng, Jakarta, hari Jumat malam. Sinyal itu diperteguh oleh kehadiran orang dekat Amin Rais, Derajat Wibowo, dalam pendaftaran JK Win sebagai Capres-Cawapres di KPU. Perpecahan di tubuh Partai Matahari Terbit itu membuat pernyataan dukungan dan kontrak politik koalisinya dengan Demokrat di Cikeas beberapa jam menjelang pendaftaran SBY Budiono tidak sah, karena hanya ditandatangani Sekjen Zulkifli Hasan. Padahal peraturan mensyaratkan dukungan itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai. Meski demikian, para fungsionaris PAN belum mengakui fakta tersebut sebagai sebuah perpecahan. Mereka justru menganggap hal itu sebagai strategi politik karena 3 pasang capres-cawapres yang ada tidak lagi membutuhkan dukungan PAN secara de jure, tetapi hanya butuh dukungan secara de facto. Itu artinya PAN bermain di 3 kaki hanya untuk menyelamatkan diri. Tim Liputan, Metro TV.
24 partai politik mitra koalisi Partai Demokrat Sabtu siang menandatangani kontrak politik di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. 24 parpol ini terdiri dari 20 parpol kecil dan 4 partai tengah, yakni PKS, P3, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Seluruh petinggi parpol yang mengenakan kemeja batik lengan panjang ini secara bersama-sama menandatangani kontrak politik di meja memanjang yang telah disiapkan di tengah pendopo kediaman SBY. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen koalisi Partai Demokrat dan dukungan terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono untuk maju dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang. Sebelum penandatanganan berlangsung, para petinggi partai politik ini terlebih dahulu bersilaturahmi dengan SBY dan Budiono. Dalam pertemuan tersebut, SBY mengajak semua pimpinan partai politik untuk bersinergi dalam mencapai keberhasilan. Mari kita berjuang bersama. Intinya, agar perjuangan kita berhasil, perjuangan kita harus gigih. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar di dalam berpolitik yang menurut saya rakyat sangat suka, yaitu yang saya sebutkan tadi. Mari kita jalankan bersama. Kalau ada masalah-masalah, kita selesaikan dengan baik. Tidak perlu terlalu cepat kita bawa keluar karena masalah selalu ada. Yang penting, there must be a solution untuk semuanya itu. Dari 4 partai papan tengah yang ikut menandatangani kontrak politik ini hanya PAN yang diwakili oleh sekjennya Zulkifli Hasan. Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir tidak hadir dalam acara penandatanganan tersebut. Namun SBY mengaku telah berkomunikasi dengan Sutrisno Bachir dan Ketua Umum DPP PAN ini menyatakan akan menandatangani kontrak politik tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pasangan Yusuf Kala Wiranto atau Cikawin memaknai pendaftaran mereka sebagai peserta pemilihan presiden 2009 dengan caranya tersendiri. Mereka memaknai momen pendaftaran ini sebagai bersatunya sepasang pengantin. Keluarga besar Golkar mengantar Kala dari Hotel Four Seasons di Kuningan, Jakarta menuju posko Kimangun Sarkoro untuk menyatukan ikatan kekeluargaan dengan Wiranto yang diantar keluarga besar Hanura dari kantor mereka di Jalan Diponegoro. Dua keluarga besar ini kemudian mengantar Cikawin menuju kantor KPU dengan berjalan kaki. Di antara kerumunan tampak Ali Mohtar Ngabalin dari Partai Bulan Bintang. Kader PAN Derajat Wibowo juga tampak di antara rombongan. Namun ia membantah sebagai utusan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amin Rais. Diundang dan sebagai sesama muslim kalau diundang kita tentunya berusaha untuk ikut datang. Saya dengar ini amanat dari Pak Amin sendiri untuk mendampingi Pak JK dan juga Wiranto. Ya, kalau saya sebagai kader PAN siap melaksanakan apapun tugas dan amanah, itu aja mungkin. Jadi memang diamanahkan ya Pak dengan Pak Amin? Saya tidak mengatakan begitu. Tim sukses Cikawin mengaku prosesi ini tidak sekedar mau unik, tetapi hendak menunjukkan keberpihakan Cikawin pada rakyat kecil yang akan diantar ke kehidupan yang lebih baik. Pasangannya diusung Partai Golkar dan Hanura ini mengusung slogan lebih cepat, lebih baik dan berjanji akan menyelenggarakan pemerintahan dengan cara seksama dan membuat perubahan dalam tempo sesingkat-singkatnya demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Kepada wartawan, pasangan Cikawin menyatakan siap bersaing dengan pasangan lainnya. Dalam alam demokrasi, siapapun tentu merupakan suatu kompetitor yang baik dan kita akan menjalankan suatu pemilu yang jujur dan bersih, dan bagi kami, saya dan Pak Wiranto akan menjalankan dengan sungguh-sungguh hal tersebut, dan bagi kami semua pasangan-pasangan yang mencalonkan merupakan kompetitor yang kuat tentunya untuk memenangkan Pilpres. Dan saya kira ketiga pasangan ini adalah hasil penjaringan dari putra-putri terbaik bangsa. Sehingga tidak ada berat dan ringan, terpulang kepada masyarakat mana yang lebih baik untuk dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa, membawa bangsa 5 tahun ke depan. Kesederhanaan yang diusung pasangan Cikawin ini untuk menunjukkan konsistensi mereka pada ekonomi kerakyatan. Tim Liputan, Metro TV.